Sumpah, ada pikiran liar banget yang muter di kepalaku. Ini harus aku share sekarang juga sebelum aku jadi gila. Coba deh kalian inget Attitude Era. Ingat di Generation X, The Rebels. Mereka yang pernah nyemprotin chat di tank, yang ngelawan otoritas, yang bilang ke the establishment buat suck it. Nah, aku di sini lagi ngomongin si Triple H. Di game, orang yang sekarang ini lagi pegang kendali penuh atas semua storyline dan kreativitas di WWE. Ini nih pertanyaan yang bikin kita emosi. Era Triple H yang sekarang ini, apa jangan-jangan jadi persis kayak otoritas yang di Generation X tentang di tahun 1998? Dengerin deh, gulat profesional yang seru yang bikin kalian loncat dari sofa itu dibangun dari misteri dan kekacauan. Kalian dulu nonton Raw tuh karena kalian gak tahu apa yang bakal terjadi. Mungkin ada yang bakal crash ring, legenda baru bakal debut, atau sabuk juara bakal pindah tangan secara mendadak. Tapi sekarang satu-satunya aura yang ada di WWE itu ya cuma bau tinta printer korporat yang baru dan deal sponsor yang mahal. Aneh banget, campuran antara kenyamanan korporat dan produk yang terasa aman, terlalu aman. Orang yang dulu bikin McMahon Helmsley regime sekarang bikin regimenya sendiri. Bedanya pemberontakannya itu udah mati. Kita kan sekarang di bawah bendera TKO ya kan? Nah, instruksi utamanya apa? Jadi olahraga sungguhan. Kumpulin cash dari mainstream, gimana caranya niru olahraga sungguhan kayak UFC, ya jadi begini deh yang kita lihat. Botol Prime jadi properti di atas ring kayak kita lagi di minimarket. Logo-logo korporat dipasang di matras ring kayak di stadion bola. Parade artis silis di baris depan tiap minggu. Ini klinis, mengkilap, dan jujur aja ini menguras habis nyawa spontanitas dari produknya. Mereka ngejar keaslian dengan cara menghancurkan identitas mereka yang penuh kekacauan itu sendiri. Dan ini bawa aku ke bookingannya sekarang. Aku beneran khawatir kita lagi lihat bookingan yang malas dan cuma ngejar duit instan. Kita ambil aja contoh yang paling kelihatan deh, War Games. Aku suka War Games. Pertandingan macam itu harusnya brutal, berbahaya buat nyelesain masalah utama. Tapi belakangan ini kayaknya cuma kalender yang bilang, hey, ini bulan November, waktunya War Games. Terus mereka asal lempar nama ke kandang kayak undian acak. Ingat yang kemarin kan, Roman Reigns masuk, oke, emang dia perlu, fine. Tapi terus Brock Lesnar masuk tanpa alasan yang jelas banget sampai sekarang. Terus pertandingannya setelah semua hype itu jelek banget. Finishnya cepet, ada sesi yeet yang bikin vibe rusak total padahal ini katanya dendam kesumat, dan banyak story yang terbuang sia-sia. Ini nih yang aku bilang War Games KTP. Mesin PLE cuma minta tontonan dan penulisnya cuma masukin nama di bracket terus pencet kirim. Rasanya kayak dikerjakan asal-asalan. Kita cuma centang-centang checklist padahal harusnya kita bikin rivalitas yang epic. Nih, aku nggak bilang nggak ada yang bagus, tapi coba kita analisis yang paling bagus, dan kalian bakal ngerti maksudku. Triple H itu udah dikasih hadiah siap pakai 2 storyline ikonik. Saga The Bloodline, ini tuh udah kayak karya seni, udah dibikin sama regime sebelumnya. Dia cuma ambil setir pas mesinnya udah nyala kenceng kayak Ferrari. Terus, kisah Cody Rhodes. Ini story paling dasar dan manusiawi di dunia gulat. Orang yang pulang buat nyelesain warisan keluarga, bookingannya cuma butuh masukan paling fundamental, yaitu biarin Cody nyelesain ceritanya. Intinya, cerita-cerita yang paling memuaskan, mendalam dan emosional yang kita lihat itu semua jalur aman. Udah disiapin dengan sempurna. Susah lo ngasih pujian buat layup kalau sisanya terasa korporat dan males banget. Ini nih yang bikin aku sebagai fans sejati frustrasi banget. Lihat talenta yang gak diurus dengan benar atau bookingannya kayak ada tanggal kadaluarsanya. Jey Uso, aku suka Jey. Dia itu seorang bintang, tapi sticknya dia ini rasanya udah lewat tanggal kadaluarsanya 6 bulan lalu. Berapa kali sih intrens musiknya ini bisa diputer? Terus ada LA Knight. Penonton udah teriak-teriak minta dia jadi juara dunia. Dia udah pantas dapat title run, tapi dia terus-terusan ditahan, momentumnya jadi hilang cuma buat jaga status quo. Itu udah pemikiran korporat banget. Dan ada Gunther, dia fenomenal, dia mecahin rekor, tapi apa dia beneran perlu rekor bersejarah lagi kalau bintang midcard yang lain rasanya nggak penting? Jujur deh, kalian inget gak Cody Rhodes pernah feud sama siapa selain Roman Reigns, John Cena, dan top star lainnya? Palingan Kevin Owens, dan dia pun udah di puncak dan juga nggak menghasilkan apa-apa. Persis, bookingannya buat semua orang selain Roman Reigns itu ya nggak merata.
Dan lihat aja Randy Orton, kayak cuma ditugasin ngelakuin stick yang sama tiap minggu juga. Rasanya kita cuma ngandelin nostalgia dan catchphrase daripada bikin alur cerita baru yang menarik. Dan karena nggak ada perbedaan kreativitas ini, karena perasaan homogenitas korporat ini, tiap show, tiap minggu rasanya persis sama. Serius, coba deh aku kasih kuis. Mana dari semua ini yang terjadi di Raw dan mana yang terjadi di SmackDown? Ada grup yang mukulin seseorang, intren Jey Uso yang heboh, LA Knight lagi marah-marah di suatu tempat, segmen baku hantam rame-rame, ending pertandingan yang ada intervensi, dan ada yang di-spear lewat barikade atau ngancurin lemari Prime. Susah banget kan nebak mana yang terjadi di SmackDown dan mana yang terjadi di Raw. WWE udah kehilangan rasa unik yang dulu ngebedain brandnya. Semuanya mengalir jadi satu produk raksasa yang homogen, dirancang buat menarik pembeli korporat yang paling luas dan paling aman. Sekarang kita ngomongin big ticket items yang gagal karena ini nunjukin pola yang sama. Mereka salah baca suasana hati penonton. Kita bisa nunjuk ke kegagalan cerita The Rock dan Travis Scott, storyline yang kacau balau sampai langsung dibuang begitu aja. Tapi contoh yang paling parah, tur pensiunnya John Cena. Bayangin, ini salah satu nama terbesar dalam sejarah. Ikon antar generasi, lagi farewell tour dan entah gimana WWE gagal nangkep emosi di dalamnya. Rasanya kayak cuma checklist lawan daripada perpisahan yang tulus dan emosional. Kalau WWE bikin momen perpisahan salah satu superstar paling dicintai aja gagal, ada yang salah banget sama arah mereka. Jangan lupa juga momen aneh waktu Brock Lesnar muncul dan ngehancurin Cena tanpa alasan di ESPN dan bikin banyak anak kecil nangis. Itu menghibur? Emang. Tapi itu tanda jelas kalau WWE lebih mementingkan klip viral murahan dan perhatian mainstream daripada investasi emosional penonton setia mereka. Itu jelas. Oke, dengerin. Gular itu wajar kok kalau naik turun, tapi penurunan keaslian ini, pergeseran ke konten yang klinis, disponsori dan gampang ditebak, terjadi persis saat mesin uang TKO dinyalakan. Jumlah event nambah, iklan di mana-mana, dan bookingan terasa tipis banget. Tragedinya di sini adalah paradoks Triple H. Triple H yang di tahun 90-an si pemberontak yang anti otoritas pasti bakal muntah kalau dia lihat produk yang sekarang. WWE jadi besar dan masuk mainstream itu bukan karena ngikutin norma, tapi karena melanggarnya. WWE dulu itu kacau, memberontak, dan otentik sama keanehannya sendiri. Itu pilihan anti-mainstream. Oke. Jadi WWE nggak bisa maksa diri buat jadi olahraga sungguhan tanpa terasa nggak otentik sama DNA gulat profesional. Mereka ngejar dolar TKO yang mengkilap itu dan dalam prosesnya mereka beresiko mengusir fans sejati yang udah bangun kerajaan ini. Triple H dan semua yang bertanggung jawab selalu bisa mengoreksi arah, tapi sekarang The King of Kings itu malah kelihatan banget kayak penguasa korporat yang dulu diolok-olok sama di Generation X. Tapi menurut kalian gimana? Apa opini ini terlalu keras? Apa ini emang evolusi alami dari bisnis? Atau lapisan korporat ini beneran ngerusak kekacauan yang kita cintai? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber si bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.